Halo Sobat EHJM, ketemu lagi dengan saya Edi Hasan, jurnalis media. Saat ini saya sedang berada di Ballroom Sriwijaya kantor OJK Sumatera Selatan, Jalan Jenderal Sudirman, Palembang. Untuk mengikuti konferensi pers ekspor perdana kopi Sumatera Selatan melalui dukungan ekosistem industri dan jasa keuangan. Yuk ikutin acaranya sesaat lagi. Sebaiknya tonton terus video ini sampai selesai biar tidak gagal paham. Luas lahan dan produksi kopi ini evidence based Bapak sekalian, berdasarkan hasil sensus kita, sensus pertanian, bahwa di tahun 2023 ini Sumatera Selatan menempati peringkat pertama terkait dengan luas lahan dan juga produksinya. Ini luas lahan secara nasional kurang lebih 1,2 juta hektar ya Bapak Ibu sekalian, dan di Sumatera Selatan itu luas lahannya untuk kopi sebesar 267,2 ribu hektar atau kurang lebih 21% dari luas lahan secara nasional. Kemudian produksinya juga terbesar ya di Sumatera Selatan. Ini kita bandingkan, ternyata kita tahu bahwa selama ini Aceh penikmat kopi gitu, ternyata masih kalah dengan Sumatera Selatan. Kemudian Lampung juga, dan kita produksinya selama 1 tahun itu mencapai kurang lebih 198 ribu ton. Kemudian Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, dan juga Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Kantor Wilayah DJPB, dan hadirin sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Sebelumnya tadi Pak Rifki Susanto sudah membisikkan ketika saya bahwasanya Mbak sampaikanlah informasi sedetail mungkin. Jadi Bapak Ibu, saya akan coba menyampaikan informasi selengkapnya dengan tidak membosankan. Jadi dari saya yang pertama adalah ingin menyampaikan terima kasih kepada dukungan dan antusias adalah rangkaian sebelum kita melakukan seremonial di tanggal 19 Januari nanti, seperti yang sudah disampaikan Pak Arifin. Nanti 3 kontainernya itu 2 kontainer full robusta ke negara Malaysia, 19,8 ton per kontainer, artinya 39,6 ton robusta ke Malaysia. Kemudian untuk ke Australia itu ada 1 kontainer mix, jadi campur, ada robusta dan ada arabica. Robustanya sebanyak 8,64 ton, sementara arabicanya, sementara robustanya itu 11,16 ton. Jadi in total sama 19,8 ton. Selamat siang dan selamat datang kami ucapkan kepada Bapak PJ Gubernur Sumatera Selatan di Ballroom Sriwijaya kantor OJK Provinsi Sumatera Selatan. Sebenarnya saya tamu yang nggak diundang, Pak. Tapi maksa datang. Jadi karena kelebihan gubernur itu aja. Nggak diundang boleh datang. Teman-teman sekalian,
Jadi Pak Arifin, OJK, Pak Riki, BI, kemudian juga Wahyu, Pak Konstan, kemudian dari Pelindo, eksportir ya, kemudian Dia Cukai, pasti, dan juga hadir di sini Pak Kepala Wakil BPKP, Pak News, Pak Asisten 2, teman-teman sekalian. Oh, dari Bank Mandiri ada, BNI juga ada, Pegadaian ada. Nah, ini yang membuat kita senang berada di Sumatera Selatan ini. Ada sinergitas, kekompakan, kita punya potensi. Kalau potensi itu kita kerjakan sama-sama, dari hulu ke hilir, dari semua sektor, di semua kepentingan kita kerjakan bersama, insya Allah itu kita bisa kita lakukan. Nah, kenapa memang pada waktu awal kami masuk di sini, lihat dari data, angka, faktanya beda. Data angkanya yang kami juga paparkan kemarin ke Pak Menko dan para Menteri, produksi kopi tertinggi nasional itu ada di Sumatera Selatan. Tetapi random, kita ambil dari 10 orang kita tanya, tahu nggak kopi Sumsel? 11 nggak tahu. 12 nggak tahu. Jadi ini begitu anomali terjadi. Jadi oleh karena itu upaya kita, bagaimana kita meningkatkan peran dari kopi ini, tidak hanya membranding, kemudian kita membuat ekosistem ya. Ekosistem itu dari hulu sampai hilir sampai dengan ekspor. Alhamdulillah ini sudah dilakukan dan disampaikan. Insya Allah nanti kita launching, nanti Pak Arifin menyampaikan sudah akan ekspor. Tersebut perdana dalam konteks ekosistem Pak. Jadi selama ini memang ada ekspor, tapi nggak via kita, tapi melalui Lampung misalnya, yang Pak Konstan ya. Dan ini adalah dari kita, tapi ini adalah ekosistem. Jadi yang kita sampaikan adalah bagaimana ekosistem itu kalau dikembangkan, dikerjakan bersama-sama, kita bisa apa yang diinginkan oleh Presiden. Kita ekspor kopi Pak. Bapak sekalian, kopi memang sangat strategis di Sumatera Selatan. Di beberapa daerah, terutama daerahnya yang mungkin terutama kan yang Semendo itu masuk mana ya? Lahat, Pagar Alam, Empat Lawang, kemudian Mesir Awas sedikit ya, kemudian Muara Enim juga Oku Selatan, itu menjadi salah satu pilar untuk peningkatan ekonomi dan kesejahteraan. Mungkin Bapak Ibu tidak bisa bayangkan, itu selalu ada indikator tingkat kerawanan sosial itu Pak. Indikatornya adalah tingkat harga kopi. Kalau harga kopinya di atas 50, sekarang 70 ya, 50 atau ini, itu tingkat kerawanan sosialnya turun. 3, 2, 1, kick off pengembangan ekonomi keuangan daerah melalui ekosistem pembiayaan berkelanjutan komoditi unggulan Sumsel tahun 2025 telah resmi dilaksanakan. Baik, mohon izin Bapak Ibu untuk tetap berada di atas panggung karena kita akan foto bersama terlebih dahulu. PPN, mudah-mudahan segera keluar KPL-nya. Kalau APL ini sudah kita bisa langsung bicarakan dengan Kemenhub untuk mulai skema pembiayaan pembangunan. Mudah-mudahan bisa segera. Tapi memang PSN, tetap PSN. Target pemasukan untuk APBD Sumsel sendiri Pak Kita nggak memikirkan target APBD-nya, tapi yang kita pikirkan adalah bahwa kegiatan ekonomi dan kopi ini meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Itu dulu. Target kita bukan petani kopinya, tetapi bagaimana petani kopi memproduksi dengan baik, bisa ekspor. Nanti dari ekspor itu ada beberapa biaya yang harus dibayarkan, itu baru kita ambil. Tapi jangan dari awal kita dulu menargetkan APBD-nya. Yang kita targetkan adalah
ini berkelanjutan untuk ekspornya. Itu rata-rata harga di petani ya. Kalau kita petani nanti tentunya petani kopi. Baik, ya. Silakan Bu. Jadi pengekspornya. Mbak, untuk cakupan ekspor sendiri Pak, merambah sampai ke Eropa atau gimana? Saya jelaskan untuk saat ini. Baik, sementara ini untuk kopi itu kita sudah ada experience di Dubai, Kamboja. Namun untuk saat ini pasar baru yang sedang berlanjut, artinya dari bid order itu dari Malaysia dan insya Allah Australia ya, potensinya akan berlanjut. Dari Dubai itu juga betul, dari Sumatera Selatan, Pagalam dan Lahat. 99% experience kopi kita selalu dari Sumatera Selatan, namun tidak menutup kemungkinan 1%-nya juga ada dari Jawa, dari Temanggung ya. Saat ini permintaan kopi Sumsel sendiri seperti apa sih Mbak di luar? Saat ini permintaan kami lihat sedang positif karena satu fakta di lapangan bahwasanya Indonesia itu pemasok nomor 3 dunia, sedangkan pesaing kita Brazil dan Vietnam itu produksinya sedang turun. Jadi momentum yang sangat bagus sekali, apalagi didukung juga oleh Pergub ya Pak. Kita akan fokus pada pengembangan kopi Sumatera Selatan, ekosistem kembali lagi melalui. Jadi saya harap lebih bersinergi antara kami eksportir gitu, kemudian di hulu gitu, dan stakeholder lainnya hingga sampai ke tahap financing. Intinya untuk meningkatkan pertumbuhan daerah kita. Berarti diminati kopi kita Mbak di dunia? Betul diminati karena secara tes rasa cocok, secara size ukurannya besar gitu, jadi lebih unggul dibandingkan dengan negara-negara kompetitor kita. Ya. Mbak siapa namanya? Novia Pak, dari PT Agri Novia. Export Indonesia. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.